Oleh karena itu, orang-orang yang sadar, setiap dia memberi kepada orang lain, dia selalu berterima kasih kepada orang yang diberi. Karena orang yang diberi itu dihadirkan semesta agar kita bisa melakukan kebaikan. Orang yang tidak sadar, ketika ada orang yang datang kepada kita membawa kesusahan, biasanya dihardiknya, disuruh pergi, bahkan dibicarakan kesusahannya. Tidak sedikit orang yang ketika melihat orang lain susah itu malah membicarakan kesusahannya, bukan menolong kesusahannya. Mencari alasan untuk tidak berbuat. Itulah manusia-manusia yang fasik. Tetapi terkadang ingin menyatakan diri sebagai orang yang baik di depan orang lain. Ketika kita punya kesadaran lebih dari orang lain yang semacam itu adalah harta karun yang sangat mahal. Oleh karena itu, maka kita setiap hari harus terus berperang melawan diri kita sendiri. Dan setiap kita berperang, pasti kita akan mendapatkan harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu bukan senjata, bukan uang, bukan tanah, bukan rumah. Harta rampasan perang adalah harta yang harus dirampas ketika kita berperang. Di mana harta itu ada dalam diri kita. Dan harta yang paling tinggi nilainya adalah Dia sendiri sang pemilik segala harta. Makanya berperang itu sesungguhnya bukan keluar, tapi berperang itu adalah ke dalam. Memerangi semua aspek kegelapan dalam diri, sehingga kita bisa mengakses sumber cinta dalam diri kita, yang tiada lain adalah Dia sang Maha Cinta. Maka harta rampasan perang yang sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Banyak orang yang tidak mengerti ketika membahas Quran surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu cerita tentang harta rampasan perang. Perang yang dimaksud selalu saja perang melumpuhkan orang lain. Padahal di Quran, kalau kita cermat membacanya, tidak ada perang melumpuhkan orang lain. Semuanya tentang perang melumpuhkan diri kita sendiri. Itu sebabnya untuk orang yang sudah mencapai kedewasaan, agama itu menjadi alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Oleh karena itu, orang yang sudah sadar, dia melihat agama bukan sebagai sesuatu yang harus dibela. Jadi tidak perlu membela agama. Yang perlu itu agama membela kita. Kita tidak perlu menyelamatkan agama. Justru agama harus menyelamatkan kita. Bahkan banyak yang tidak sadar, ketika dia membela agama seakan-akan agama menjadi Tuhan baru. Padahal agama itu jalan untuk menuju Tuhan. Malah justru berhenti di titik itu. Kalau agama itu jalan, ya wajar kalau agama banyak. Karena jalan untuk menuju sesuatu titik itu pasti banyak. Dan mereka yang akan sampai di titik tujuan bukan mereka yang memilih jalan terbaik, tetapi mereka yang tekun ketika dia sudah memutuskan jalannya dia. Ke rumah saya bisa dijangkau lewat jalan mana saja. Mau lewat Setiabudi boleh, mau lewat Cimahi boleh, lewat Cihidung boleh. Mau lewat sini Jambudipa boleh, banyak jalannya. Dan orang yang akan sampai di rumah saya bukan mereka yang merasa memilih jalan terbaik, tetapi mereka yang tekun di jalan itu. Setelah dia memutuskan jalan yang dipilih, maka dia akan sampai. Walaupun tersesat, gak apa-apa, tekun saja terus, nanti juga sampai kok. Makanya saya sering mengatakan hanya orang yang berani tersesat yang tidak akan pernah tersesat. Karena yang berani tersesat, ketika dia tersesat, dia pasti akan mencari petunjuk agar dia tidak tersesat.
Bahkan sekarang kita sudah dimudahkan. Ada aplikasi yang namanya Google Map. Semua itu sudah di mapping ya. Semua alamat di semesta ini sudah di mapping. Dan kita menjadi mudah, tinggal klik saja, apalagi kita minta share lokasi, diklik saja, ikuti saja. Sampai di tujuan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan mengajak kita untuk berbicara lebih dalam tentang sebuah topik yang sederhana. Saya beri judul topik ini adalah melatih subjek atau mengubah objek. Ada pertanyaannya nih. Melatih subjek atau mengubah objek. Kenapa judul ini muncul di intuisi saya? Karena saya melihat kenyataan hidup manusia lebih banyak menghabiskan energi untuk mengubah objek daripada melatih subjek. Padahal ketika kita mengubah objek, hadiahnya neraka. Tapi kalau kita melatih subjek, hadiahnya surga. Jadi banyak orang yang ingin surga, tetapi tidak mengerti surga itu apa. Seperti banyak orang yang takut neraka, tapi tidak mengerti neraka itu juga apa. Padahal di Quran jelas-jelas dikatakan neraka dan surga itu bukan masalah geografis. Tapi neraka dan surga itu adalah masalah psikologis. Masalah mental, masalah sudut pandang. Itu sebabnya kadang-kadang kita sering salah paham memahami sesuatu. Katanya dulu Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di surga. Dan kemudian tergoda oleh setan. Lalu beliau berdua memakan buah khuldi. Nah, gara-gara memakan buah khuldi, harusnya kalau tempat awalnya surga, tentu saja tempat barunya adalah neraka. Loh, kok tempat barunya dunia? Katanya Nabi Adam dan Siti Hawa itu diusir ke dunia. Apa dunia sama dengan neraka? Kan harusnya kalau terusir dari surga, tempat barunya neraka dong. Tapi tempat barunya adalah dunia. Bahkan kita sering berseloroh, bikin dagelan. Beruntung ya, kita berterima kasih sama setan. Gara-gara setan godain Adam dan Hawa makan buah khuldi, maka Adam dan Hawa jadilah datang ke dunia. Dan gara-gara itulah kita menghuni dunia. Kan gak nyambung. Padahal itu bukan cerita sejarah. Itu cerita kekinian sekarang. Adam dan Hawa adalah ruhani dan jasmani kita. Surga dan neraka itu ya tubuh kita. Kita mau tinggal di surga, tinggal di neraka, ya terserah kita. Lagi tenang, adem. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, menceritakan tentang hal yang terjadi di masa lalu, dan yang terjadi itu sangat menyedihkan. Nah, celetukan orang itu kemudian direspon oleh pikiran kita, dan kemudian kita terlibat membicarakan kesedihan itu. Lalu saat itu juga kita menelan buah khuldi. Ya otomatis kita pindah yang tadinya di ketenangan di surga menjadi ewuh pakewuh, timbul kemarahan, mengingat masa lalu. Lalu tak tertahan, emosi juga muncul. Suasana yang tadinya adem tiba-tiba berubah menjadi gaduh. Itulah sebetulnya cerita di Quran itu kontekstualnya begitu. Adam dan Hawa diri kita sendiri, surga dan neraka juga ada di sini. Dan saat kita menelan buah khuldi itu apa? Buah khuldi itu apa saja yang membuat pikiran kita menjadi kacau balau dan diizinkan menjadi kacau balau, itulah buah khuldi. Kita lagi adem, tiba-tiba ada orang marah-marah sama kita. Dan orang marah sama kita kan bisa direspon atau tidak.
Bisa direspon, kita jadi marah. Kalau tidak direspon, dibiarkan saja, ntar juga berhenti sendiri. Sebetulnya Quran itu cerita sesederhana itu. Cuman sudah menjadi cerita sastra. Kalau cerita itu seakan-akan cerita sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Padahal Quran itu sangat update, kontekstual sekaligus juga konseptual. Dan kalau itu dibawa ke dalam kehidupan kekinian, Quran itu menjadi modern. Tapi kalau kita hanya membawa pada cerita masa lalu, Quran itu hanya cerita masa lalu, sejarah. Kalau enggak masa lalu, masa yang akan datang. Kekiniannya menjadi tidak ada. Nah, oleh karena itu, hari ini saya membawakan sebuah judul kecil, kecil saja. Dan semakin kecil, biasanya semakin dalam kita membahasnya, semakin menarik. Sehingga kita menemukan spesifikasinya. Jadi pertanyaannya, melatih subjek atau mengubah objek? Pasti sudah tahu kan jawabannya? Apa jawabannya? Ya, melatih subjek. Tugas agama itu sebetulnya membuat kita menjadi terampil dalam melatih diri kita. Makanya saya bilang tadi, agama itu adalah alat pertahanan diri yang dibuat leluhur kita untuk melindungi diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Nih sekarang sedang hujan nih. Karena sudah diprediksi oleh BMKG. Ada yang namanya fenomena La Nina. Jadi tiba-tiba suhu dingin. Karena suhu dingin otomatis bibit-bibit hujan di angkasa sesuai dengan tekanan udara, sesuai dengan tingkat kelembabannya, yang biasanya di tekanan tertentu belum mengalami kondensasi, otomatis akan mengalami perubahan fase dari fase uap menjadi fase cair. Sehingga hujan kemudian intensitasnya menjadi banyak. Bukan hanya hujan, angin kencang. Namanya peristiwa La Nina. Pertanyaan saya, bisa gitu kalian mengubah hujan? Bisa kalian mengubah iklim? Gak bisa. Yang bisa kalian lakukan adalah pakai jaket. Keluar rumah, dingin, terus marah-marah sama hujan. Tidak menyelesaikan masalah. Buat apa kalian cerita iklim? Adanya begitu kok. Buat apa cerita kalau di luar dingin? Adanya begitu kok. Kalian diberi akal. Ya pakai jaket. Gitu aja kok susah. Daripada kita menutup mulut orang, kan lebih bagus kita menutup telinga sendiri. Karena mulut orang dibawa orang, bau lagi. Nutupnya gimana? Dibawa dia. Tapi telinga kita nggak bau kan? Dan milik kita, ada dekat kita. Tutupnya juga dibawa oleh kita. Ya tutup aja telingamu, kan selesai. Daripada nutup mulut orang. Inilah yang dimaksud oleh saya, melatih subjek atau mengubah objek. Dan siapapun yang mencoba mengubah objek, hadiahnya neraka. Dan siapapun yang melatih subjek, hadiahnya surga. Jadi surga itu bisa diciptakan sekarang. Di sini saat ini sekarang, kalau kita terampil melatih subjek. Terampil melatih subjek berarti terampil melatih diri kita sendiri. Paham sampai sini? Ini baru judulnya dulu. Kadang-kadang saya setengah jam cerita judul aja. Nah, kalau judulnya terlalu berat, ini kan enteng judulnya. Nah, judulnya enteng, tetapi implementasinya karena kita terbiasa menghukumi orang, menilai orang, menjustifikasi orang, terbiasa kita keluar ketika saya mengajak ke dalam menjadi sesuatu yang berat. Judulnya ringan, prakteknya biasanya yang berat. Betul? Iya, kan ada peribahasa, semut ya di seberang lautan sana kelihatan. Tapi gajah di pelupuk mata gak kelihatan. Memang, karena kalau terlalu dekat ke mata ketutup kan, jadi gak bisa lihat. Tapi itu peribahasa masuk akal. Biasanya begitu ya. Nah oleh karena itu saya mengajak kita semua, yuk kita sekarang mulai berfokus pada diri sendiri kalau ingin surga. Karena saat kita berfokus pada diri kita sendiri, maka kita akan menemukan kedamaian. Dan tidak
kita tidak menyalahkan siapapun. Makanya saya pernah mengajarkan, ungkapkan saja cinta, jangan memaksakan cinta, maka kamu akan dicintai. Mengungkapkan cinta berarti melatih subjek. Tapi memaksakan cinta mengubah objek. Kan kita selama ini memaksa orang lain supaya perhatian sama saya. Memaksa orang lain supaya baik sama saya. Memaksa orang lain seperti yang saya mau. Kan begitu? Itu namanya mengubah objek. Hadiahnya neraka. Daripada kita susah-susah mengubah orang, yang orang itu juga bukan tanggung jawab kita, dan kita juga tidak punya kuasa untuk mengendalikan dia, kita hanya punya kuasa mengendalikan diri sendiri. Kenapa kita tidak mengendalikan yang bisa dikendalikan saja, yaitu diri sendiri? Itu. Nah, oleh karena itu sebelum masuk judulnya, saya akan searching dulu beberapa ayat, biar kelihatan ngaji. Kalau ngaji nggak pakai ayat tuh katanya nggak, kurang mantep. Kalian kan biasa pakai ayat kan, jadi sekarang pakai ayat dulu, biar kelihatan ngajinya. Oke. Ayat yang pertama saya ingin menunjukkan Quran surat Al-Baqarah nih. Ini masih di bagian pendahuluan, yaitu ayat yang ke-24. Gak usah dibaca semua, bagian-bagian tertentu saja yang dibaca. Nah, saya akan baca yang ini nih, ya. Fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Itu aja, yang bagian itu aja. Yang bagian-bagian tertentunya nanti dibahas. Sebenarnya sudah ada kajian khusus surat Al-Baqarah. Ya, satu flash disk itu, 23 pertemuan. Tuh, jadi kalau ingin memilikinya ya silakan. Nanti bisa menghubungi panitia, ya. Saya ingin membahas yang bagian ini saja. Fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Ini terjemahannya adalah peliharalah dirimu dari neraka. Ini kan tugasnya sederhana, peliharalah dirimu dari neraka. Ini kalimat sangat cerdas sebetulnya. Fattakun narol lati, peliharalah dirimu dari neraka. Apa pesan dari ayat ini? Pesannya sederhana. Kita disuruh memelihara diri kita dari neraka karena saking dekatnya neraka kepada kita. Betul nggak? Atau belum kebayang ya? Gini, ada orang berdiri di dekat jurang. Pasti kita tergoda kan untuk mengatakan, awas, jurang. Dan kalau dia berdiri jauh dari jurang mah tidak mungkin, awas jurang. Kartos. Ada orang bawa air panas. Pasti kita tergerak untuk mengatakan, awas, panas. Ari mau wacai tiis mah, tara make awas. Betul nggak? Nah, kenapa Allah mengatakan fattakun narol lati, ya, waquduhan nasu wal hijarah, pelihara dirimu dari neraka, karena neraka itu dekat sekali. Bahkan neraka itu adalah diri kita sendiri. Makanya di Quran dikatakan fa ammal ladina syaku fa finnar lahum fiha zafirun wa saikun. Neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Berarti neraka itu adalah tempat, dan tempatnya dekat dengan kita, yaitu tubuh kita sendiri. Kalau neraka dekat dengan kita, otomatis surga pun dekat dengan kita. Maka di ayat lain Allah mengatakan surga dan neraka itu sebetulnya keberadaannya adalah pada saat langit dan bumi masih ada. Kan selama ini kita berbicara tentang surga dan neraka itu selalu nanti. Betul? Padahal kita hari ini sudah merasakan sebetulnya. Cuman kita tidak sadar. Makanya ada ayat yang mengatakan fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Ini bahasa simbolik. Bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu.
Tahu batu? Yang sudah tahu tentu saja bisa tersenyum lebar. Yang belum tahu kan jamedud. Makanya Nabi Musa itu waktu pengen masuk surga, di Quran dikatakan dia itu kemudian mengambil tongkat dan memukul batu. Saat dia mengambil tongkat kemudian memukul batu, terpancarlah 12 mata air. Itulah surga. Jadi kalau ingin masuk surga itu sederhana sebenarnya, ambil tongkat tapi harus tongkat Musa. Pukulkan pada batu, maka akan terpancar 12 mata air. Batu tuh keras. Pernah kesenggol batu? Ya boncunur. Betul nggak? Pernah kaki ketiban batu? Ya biru. Masuk rumah sakit. Batu itu sesungguhnya simbolik dari sesuatu yang keras. Makanya kalau kamu keras, terutama kepalanya, yang disebut dengan keras kepala. Kalau orang Minang bilang kareh kepalo. Keras kepala itu artinya orang yang keras kepala itu biasanya tinggi hati. Sombong, sulit dikasih tahu. Padahal kerugian dari keras kepala itu bukan buat orang lain, buat diri sendiri. Makanya bahan bakar neraka itu dua, manusia dan batu. Karena bagian yang paling penting dari manusia itu bagian batunya. Kalau bagian itu keras, ya biasanya orangnya kayak gitu ya. Persahabatan dengan siapapun putus. Bisnis dengan siapapun gagal. Kalau bicara selalu menyakitkan, itu ciri orang yang keras. Keras hatinya, keras pikirannya, keras kepalanya biasanya muncul dari ucapannya yang selalu membuat kerusakan. Paham sampai sini? Coba pegang. Ya. Keras enggak hatimu? Ya nggak bisa dipegang. Tapi ciri orang yang keras hati itu ya biasanya pengen menang sendiri, nyalahkan orang. Tidak pernah berfokus pada dirinya sendiri. Orang yang keras hatinya tidak mungkin bisa melatih subjek. Yang dia lakukan setiap saat adalah mengubah objek. Pengen memperbaiki apa kalian? Ingin memperbaiki situasi di mana? Memperbaiki situasi, satu-satu cara yang paling bijaksana adalah memperbaiki diri ke dalam. Maka situasi akan berubah. Coba-coba memperbaiki situasi keluar, pasti akan ketemu dengan berbagai macam hambatan. Kan sekarang ini banyak sekali orang yang caranya itu selalu keluar. Perangnya itu keluar. Padahal perang yang paling bagus adalah perang melawan diri sendiri. Nabi mengatakan baru saja kita selesai menyelesaikan perang kecil. Dan sebentar lagi kita akan memasuki perang besar, perang akbar. Apa ya Rasulullah? Perang melawan dirimu sendiri. Paham? Ini ayat sederhana kan? Ya, fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uidat lil kafirin. Kalian kalau baca Quran itu pasti lewat ayat ini. Pasti lewat. Saya yakin 100 ayat yang pertama baca Quran itu pasti lewat. 100 berikutnya lewat juga. Maksudnya nggak dibaca. Besok-besok tumpengan aja hatam, kan begitu ya. Cuman saking seringnya baca ayat ini sampai kita nggak tahu isinya apa. Nah sekarang tahu kan? Bahan bakar neraka itu adalah satu manusia, yang kedua batu. Dan kenapa manusia bisa terbakar oleh batu? Dan manusia mana yang terbakar oleh batu? Manusia yang keras. Manusia yang keras itu dinasehati susah. Kalau ngomong seperti yang paling tahu. Padahal dia tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tapi ngomong seperti yang paling tahu kan begitu. Biasanya sombong, selalu menempatkan diri di atas orang lain. Inginnya itu dihormati, inginnya dihargai, tidak pernah ingin sama dengan orang lain. Mau parkir aja, orang yang keras kepalanya susah. Pengen yang paling utama. Ketika datang bertamu pengen dihormati. Begitu tidak ada yang nyambut pulang.
Gitu nggak kalian? Gitu nggak? Ya syukurlah kalau nggak begitu lagi. Makanya menjadi orang yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bahkan tidak merasa siapa-siapa, itu bukan sesuatu yang mudah. Perlu penempaan diri, penempaan diri. Kan biasanya ketika ada sesuatu yang menyinggung kita, wah ini pencemaran nama baik. Bikin LP, kan begitu? Sewa pengacara. Hasilnya apa sih? Hasilnya cuman puas ketika kita memenjarakan orang lain. Itu saja hasilnya. Dan suatu saat kita akan dipenjarakan orang. Jangan lupa. Kenapa sih tidak memaafkan saja? Itu karena hatinya keras. Sesuatu yang keras sangat berbahaya. Pernah kesenggol yang keras? Pernah? Keramik keras nggak? Kesenggol keramik sudutnya aja. Hah? Besi keras. Coba. Semua yang keras-keras itu biasanya melukai. Semua yang keras-keras itu biasanya sangat berbahaya. Yang lembut gak bahaya. Makanya lambang dari kelembutan adalah air. Nih lihat tiang ini, lihat tiang ini. Batunya ada kan? Pasirnya ada? Ada. Betul? Besinya ada. Ini saya pakai besi dulu, besi yang 16 mili itu, yang uril itu. Ini nih tiang ini. Besi keras, pasir keras, batu keras, semen keras. Semua yang keras-keras nggak bisa disatukan. Kalian sudah punya besi, sudah punya semen, sudah punya pasir, sudah punya koral, sudah punya semuanya, nggak punya air, nggak bisa bangun. Semua yang keras-keras itu hanya bisa disatukan dengan yang lembut. Dan yang lembut adalah air. Tiang-tiang besi, tiang-tiang beton di jalan layang, di jalan tol. Kalian lupa. Kalau ditanya, apa yang membuat jalan tol kuat? Pasti kalian pikir besi. Pasti kalian pikir batu. Pasti kalian pikir semen. Pasti kalian pikir pasir. Betul? Pasti kalian pikir koral. Semua itu lemah. Semua yang keras itu lemah. Dan kalau tidak disatukan dengan yang lembut yang bernama air, gak ada jalan tol. Makanya semesta ini sekarang sudah terlalu banyak orang-orang yang keras. Dan orang-orang yang keras itu adalah potensi untuk menimbulkan neraka. Maka perlu hadir orang-orang yang lembut. Makanya Allah menyatakan dirinya Al-Latif. Kenapa? Air itu saking lembutnya bisa meresap kemanapun. Betul? Bahkan coran yang setebal apapun, kalau di atas ada air, itu bisa meresap. Kalau saya tumpahkan air ke karpet ini, pasti air meresap ke karpet. Dan kita tidak pernah mengatakan karpet meresap ke air. Wih, itu karpet meresap ke air. Gak pernah. Karena yang keras tidak pernah meresap pada yang lembut, tapi yang lembut bisa meresap pada yang keras. Itulah Allah menampakkan dirinya Al-Latif. Kenapa? Dia meliputi seluruh semesta raya. Saintifik sekali, masuk akal. Makanya dia selalu ada di mana-mana. Dia selalu hadir di mana-mana. Dia sang kehadiran, dia sang keberadaan. Karena dia maha lembut. Karena maha lembut, dia menjadi maha tahu. Saya kasih tahu. Ingin pintar? Sederhana. Jadilah orang yang lembut. Karena ketika kita lembut, kita akan banyak tahu. Orang yang lembut itu lentur. Semua yang lentur tidak berbahaya. Semua yang lentur bahkan digunakan untuk meredam semua yang keras. Mobil itu bagian yang lenturnya namanya shock breaker. Peredam kejut. Apapun benturan dari yang keras diredam oleh yang lembut. Makanya kalau mobil, motor, gak ada shock breakernya, hancur badanmu itu. Betul? Makin mahal mobil, makin lembut. Bahkan makin tidak jujur. Karena mobil yang mahal itu tidak pernah tahu kalau jalan jelek. Itulah sebabnya jangan heran kalau para pejabat tidak pernah tahu jalan rusak. Karena mobilnya terlalu lembut. Mobilnya mahal.
Serusak apapun jalan bagi dia bagus saja. Karena mobilnya punya peredam kejut yang bagus. Jadi jangan nyalahkan pejabat. Salah sendiri kalian, mobilnya murah. Jalan jelek jadi jujur. Itu. Makanya jangan nyalahkan orang. Salahkan dirimu. Besok-besok jangan beli mobil murah lagi. Nah ini melatih subjek. Tetapi tidak mengubah objek. Kan dikit-dikit protes, dikit-dikit demo. Ya. Makanya semua perusahaan-perusahaan asing, saya dengar berita yang terbaru di Bekasi, di Kerawang, ada banyak pabrik yang kemudian pergi, perusahaan asing tidak mau membuka usaha di sini lagi. Karena apa? Terlalu banyak orang yang protes. Kita tuh terlalu banyak menuntut orang lain, tetapi tidak pernah menuntut diri kita sendiri. Makanya Bung Karno pernah ngasih kan, jangan pernah tanya apa yang negara berikan padamu. Tapi apa yang bisa kamu berikan pada negaramu. Itu yang disebut dengan negarawan tuh begitu. Selalu punya tanggung jawab memikirkan yang banyak. Makanya saya sering mengatakan, siapapun orang yang sudah menemukan berkah dalam hidupnya, maka dia sudah menemukan tujuan hidup. Dan siapa yang mengembangkan berkahnya, sehingga berkah melimpah tanpa batas dari segala arah. Dia bagikan pada semua orang yang perlu berkahnya. Dia sudah menemukan arti hidup. Itulah sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi yang lain. Ini boro-boro mikiran batur. Diri sorangan ge tulunganeun. Rek kumaha angan kanu poekeun ari urangna poek. Rek kumaha ngahudangkeun kanu sare urangna molor keneh. Rek kumaha nulung kanu butuh, da urang ge butuh kene. Rek kumaha nalang kanu susah, da urang ge susah tulunganeun. Rek nepak kanu poho kumaha, da urang oge can eling. Rek nganter kanu keung kumaha, da urang ge sieunan kene. Betul? Nah, makanya Rasulullah mengatakan ibda binafsi, mulailah dari dirimu sendiri. Saya membahas judul ini hanya ingin menegaskan kepada kita semua, yuk kita mulai berorientasi pada diri sendiri. Karena kita punya tanggung jawab besar terhadap diri sendiri. Kalau kita sudah menyelesaikan tanggung jawab pada diri sendiri, barulah kita mulai memikirkan orang lain. Nah, kembali pada ayat ini, sekali lagi ayat ini mengatakan fattakun narol lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Pelihara dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi kalau bahan bakar neraka itu manusia, berarti nerakanya juga ada di sini. Ayo tunjuk manusia yang mana? Tunjuk. Ini kan? Ini kan? Ini tuh bahan bakar. Ini bisa jadi bahan bakar, bisa tidak, tergantung kita mau kebakar atau tidak. Namanya juga bahan bakar. Bahan bakar itu bahan yang mudah terbakar. Jujur ya, jujur nih saya mau tanya. Bahan bakar apa artinya tadi? Bahan yang mudah terbakar. Ulangi apa? Yang suka membakar apa? Api. Jujur ya. Kalau kalian kena api, terbakar enggak? Jujur nih. Api kebencian, api kemarahan, api dendam, api fitnah. Kan itu yang membakar kita tiap hari. Masuk akal nggak kalau ayat ini mengatakan begitu? Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia. Berarti manusia itu mudah terbakar. Jujur nih saya tanya. Mudah terbakar mana manusia dengan bensin? Mulai jujur ya. Karena selama ini kita mengatakan bahan bakar tuh Pertalite, Pertamax. Itu gak bahaya, terbakarnya pun di ruang yang khusus. Pertamax dibakar di ruang bakar. Di dalam. Bahkan hasil bakar Pertamax mengeluarkan energi. Energi bisa memutarkan ban. Ban bisa mengantarkan kita kemanapun. Pesawat itu menggunakan bahan bakar. Kapal laut menggunakan bahan bakar. Truk menggunakan bahan bakar. Dan dengan adanya bahan bakar itu kan menjadi surga bahkan. Pertamax itu dibakar jadi surga. Buktinya kita bisa pergi kemanapun kita mau. Tapi kalau kalian terbakar, bahaya.
goreng patut. Betul nggak? Iya. Makanya manusia terjelek itu manusia yang sedang dibakar oleh amarahnya. Jadi kalau kalian sampai sekarang belum tahu siapa yang terjelek di dunia ini, lihat kalian ketika sedang marah, ngaca, goreng patut. Kehartos itu ente, wayahna we. Saya juga nggak tahu. Kemarin ditanya sama tim kreatif ini, ayah Selasa besok judulnya apa? Itu suka langsung ngetik aja tangan saya. Dan saya juga nggak tahu kalau hari ini akan bicara ini. Begitu duduk di sini saya meditasi, ternyata yang keluar ayatnya ini. Ya udah. Ulangi. Ayat ini mengatakan, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi sekarang jelas ya, bahan bakar neraka itu siapa? Manusia. Jadi neraka itu nanti apa sekarang? Ayeuna ada kudu aya bahan bakarna. Pernah lihat suluh lihat kayu bakar, pernah lihat? Boleh nggak beli kayu bakar online? Kayu bakarnya pun online, virtual. Nggak boleh. Kita baru akan merasakan api kalau kayu bakarnya nyata. Nanti katanya di akhirat bahan bakarnya manusia kan geus tumpur. Kaharti teh. Kan suluh teh kudu aya jirimna. Kalan bahan bakar neraka itu manusia atau manusia kudu aya. Mereka tingali ka beuleumna. Jadi sekarang kita baru sadar, oh ternyata saya setiap hari sering terbakar. Makanya wajah kalian itu kelihatan gosong. Kayak saya sering sebut, kalian tuh kayak uka-uka. Orang yang terbakar terus oleh ambisinya, terbakar oleh kemarahannya, terbakar oleh kesulitan pikirannya. Maaf, mau dibedakin kayak apa, tetap gosong. Malah tambah goreng patut. Wayananya. Nah, manusia yang apa yang menjadi bahan bakar bagi neraka itu? Manusia yang apa yang jadi bahan bakar neraka itu? Dijelaskan di ayat ini, uiddat lil kafirin, yaitu orang-orang yang tertutup. Tertutup apanya? Terutama tertutup mata kalbunya. Tertutup pikirannya, tertutup hatinya. Dan orang-orang yang, mohon maaf, membunuh orang lain, melakukan tindakan jahat pada orang lain, menzolimi orang lain, saya pastikan itu orang-orang yang tidak punya perasaan. Orang-orang yang belum bersentuhan dengan sumber cinta kasih. Orang-orang yang tidak punya kesadaran. Kalau dia sadar bahwa sesungguhnya Allah meliputi semua manusia. Allah meliputi semua manusia. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Kalau kita sadar bahwa Allah yang sama meliputi seluruh manusia. Bagaimana mungkin kita merendahkan orang lain? Nah, kenapa dia belum sadar itu? Karena masih tertutup pikirannya. Masih tertutup kalbunya. Masih tertutup, masih keras, dia masih batu. Makanya batu mah bahaya. Katingangku batu letik we, nyeri. Paham sekarang? Jadi masuk akal ya kalau bahan neraka itu adalah manusia dan batu. Ini bahasa simbolik yang sangat keren. Ini bahasa sastra tingkat tinggi. Dan siapa manusia yang akan jadi bahan bakar itu? Itu manusia yang masih tertutup. Uiddat lil kafirin. Sekali lagi, orang kafir bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kamu. Orang kafir adalah orang yang masih tertutup. Pertanyaannya, tanya pada dirimu. Kalau masih terbakar, berarti kamu masih tertutup. Itu. Makanya saya mengajarkan 7 jangan sama kalian. 1, jangan suka menyesali keadaan. Karena menyesali keadaan berarti menyalahkan pihak lain. 2, jangan mudah tersinggung dengan hal yang sepele. Mudah tersinggung berarti masih terbakar. Kalian jadi bahan bakar dari neraka.
Yang ketiga, jangan suka memikirkan hari esok yang tidak-tidak. Hidup di hari ini, saat ini, sekarang. Kalian menjadi takut kalau memikirkan hari esok. Yang keempat, jangan suka memikirkan sesuatu yang susah diubah. Yang susah diubah adalah masa lalu. Masa lalu nggak bisa diubah. Yang bisa kalian ubah adalah subjeknya. Latih subjeknya, jangan mengubah objeknya. Masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa diubah adalah cara pandangmu terhadap masa lalu. Yang keenam, ya, jangan iri hati. Karena iri hati juga menyebabkan kita terbakar. Batur nu meuli TV lalajo, maneh nu nyeri sirah. Batur nu meuli mobil, jalan-jalan, piknik, maneh anu mah. Itu nyiksa maneh. Makanya yang keenam, jangan iri hati. Yang ketujuh, jangan nganggur. Ya. 1, jangan menyesali keadaan. 2, jangan mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele. 3, jangan suka memikirkan hari esok yang tidak-tidak. 4, jangan memikirkan yang tidak bisa diubah. Ya. 5, jangan iri hati. 6, jangan nganggur. Ya. Yang ketujuh, jangan hidup dengan pembanding. Sepanjang kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, sepanjang itu pula kita tidak akan pernah menjadi diri kita sendiri. Kabelum. Sok boga mobil, ningali mobil tatangga leuwih alus. Asa eueuh ta mobil teh. Boga imah tipe 2 hiji, ningali imah di Setra Duta. Asa ngaleungit ta imah tipe 2 hiji teh. Betul? Betul? Iya. Mun pendek tong sok leumpang jeung nu jangkung. Bakal karasa ta maneh pendekna. Itu cuman heureuy itu. Makanya saya sering bilang, kalau kalian belum pernah jalan-jalan ke luar negeri, kalian tuh tidak akan pernah merasakan bahwa Indonesia ini surga. Iya. Kemarin ada sahabat kita baru pulang dari Eropa. Begitu ketemu saya, habis tuh bibirnya hitam-hitam, gararing. Suhu di sana -13 derajat Celcius. Belum lagi angin kencang. Ya. Begitu nyampe di Eropa, 2 minggu jalan-jalan di Eropa, yang dirindukan adalah Indonesia. Hayang buru-buru balik. Coba, geus bayar mahal, indit ka ditu, geus nepi ka ditu, hayang buru-buru balik. Geus make jaket anu kanel jiga robot, tetep tiris. Coba kalian, bajunya kan gini aja dari dulu. Musim hujan kieu, musim panas kieu da bogana eta. Betul? Aman di Indonesia. Itu surga kan? Betul enggak? Saya pernah merasakan tinggal di Belanda, saya merasakan tinggal di Belgia, saya pernah merasakan tinggal di Iceland. Tersiksa. Sampai akhirnya yang tidak biasa makan daging di sini, saya di sana makan daging. Yang tidak biasa makan anggur di sini, di sana minum anggur. Bisa membeku. Ya. Begitu keluar dari hotel, mau pergi-pergian, mobil teh udah nggak karu-karuan. Kenapa? Sudah terliputi oleh salju. Teka tingali tinu kaca. Poek. Kan kita mah alhamdulillah. Ya, seburuk-buruknya cuaca di Indonesia tetap surga. Ya. Iya, pernah saya bawa jamaah waktu umroh tuh ke Turki. Turki bukan musim salju, cuman musim dingin saja. Ya kan? Iya. Kalian keluar dari bis aja marah rungkut. Iya. Tuh.
Makanya kalau kita pernah pergi ke luar negeri, kita akan merasakan Indonesia ini surga. Coba, waktu siang dan malam sama di kita mah 12 jam. Di Iceland kadang-kadang siangnya cuma 3 jam. Malamnya ya lebih lama. Kadang-kadang kebalik seperti itu. Ya kan? Ada yang siang terus aja, nggak ada malamnya. Kita mah siang 12 jam, malam 12 jam. Makanya kita ini kan berada di Khatulistiwa. Aduh, surga. Makanya kalau orang-orang luar pergi ke sini, Indonesia comfortable, sangat nyaman. Apalagi disebut Indonesia nyaman, Bandung, Bandung nyaman sekali. Betul? Iya, coba. Saya tinggal di Sariwangi, gak perlu AC. Irit kan listrik? Betul gak? Iya. Coba, nyaman aja. Nah tubuh ini kan perlu suhu yang nyaman, yaitu suhu lingkungan. Ketika suhu lingkungan sama dengan suhu tubuh, maka perpindahan kalor dari tubuh ke lingkungan atau dari lingkungan ke tubuh tidak terlalu besar. Itu yang menyebabkan kita nyaman. Ayo, kalian pernah panas dingin? Pernah kan? Oke. Itu bahasa kan sulit dijelaskan. Ongkoh panas tapi tiris. Sok, jelaskan. Bisa menjelaskan. Mahasiswa ujian mata kuliah termodinamika. Dari saya soalnya satu aja itu. Pernahkah kamu demam? Pernah. Mengapa kamu dingin? Itu aja soalnya. Oh, no bisa. Soalnya gitu aja. Padahal itu kan biasa kita. Nah, saya jelaskan sedikit. Ketika kita demam, berarti ada perang tuh antara virus dari luar dengan virus yang disediakan di tubuh kita. Makanya jangan buru-buru minum Panadol. Biarkan dulu, jangan dibantu. Kalau dibantu, virus yang punya kita, virus yang kita jadi lemah karena dibantu. Makanya kalau minum obat kimia, maka kita sedang melumpuhkan kekuatan tubuh kita sendiri. Antibodi tubuh kita jadi turun. Makanya Allah menurunkan virus, namanya virus corona. Supaya apa? Supaya tubuh kita antibodinya naik. Itu adalah berkah dari semesta sebetulnya supaya kita kuat. Makanya ketika kita imunisasi kan yang dimasukkan virus. Supaya virus itu berperang dengan yang ada dalam tubuh. Saat berperang dia menjadi naik kekuatannya. Gitu. Makanya ada kata-kata bijak. Kekuatan tidak pernah lahir dari kemenangan. Tapi kekuatan hanya lahir pada saat kamu menemukan kesulitan. Kamu tidak pernah mengalah. Kekuatan tidak pernah lahir dari kemenangan. Kekuatan hanya lahir pada saat kamu menemukan kesulitan, kamu tidak pernah menyerah. Di situ kekuatan akan muncul. Ketika tubuh kita sedang menghantam virus dari luar, biarkan, jangan dibantu. Supaya antibodinya naik, kan begitu. Nah ketika tubuh kita demam, apa yang terjadi? Perbedaan suhu antara tubuh kita dengan lingkungan kita itu sangat ekstrim. Sedangkan yang namanya kalor itu berpindah dari tempat yang suhu tinggi ke tempat yang suhu rendah. Semakin ekstrim beda suhunya, semakin banyak kalor yang lepas. Nah itu yang menyebabkan kenapa ketika kita demam kita merasa dingin. Karena jumlah kalor yang lepas ke lingkungan terlalu banyak dalam waktu yang singkat. Nah sekarang kalian sehat kan? Suhu tubuh kalian dengan tubuh lingkungan tidak terlalu banyak bedanya. Makanya kalaupun ada kalor yang berpindah dari tubuh ke lingkungan atau dari lingkungan ke tubuh kan tidak terlalu ekstrim. Itu yang menyebabkan kita nyaman. Makanya kalau ingin nyaman jangan ekstrim. Antara senang dengan sedih jangan terlalu jauh jaraknya. Kalau didekatkan jaraknya kita tidak akan gampang sedih. Coba sekarang kalian pergi ke tempat yang tinggi. Kemana? Pangalengan atau Ciwidey. Mulai kan perlu jaket. Kenapa? Beda suhu tubuhmu dengan tubuh lingkungan di sana terlalu ekstrim. Sehingga apa? Jumlah kalor yang mengalir dari tubuh keluar terlalu cepat. Akibatnya kalian jadi mudah lapar. Keur mah beki dahar. Ini sains. Tapi yang begini-begini kadang-kadang tidak dipahami. Karena kita tidak pernah bertanya. Banyak peristiwa yang mengalir di kehidupan kita begitu saja lewat. Tidak ada pertanyaan di sini. Daya kritis kita sudah hilang. Itu yang menyebabkan kita rugi hidup di dunia tuh. Hari umur panjang tapi bebudakeun wae.
Ari huis mah geus loba. Makanya di Quran ada kata-kata ya, ada anak kecil yang beruban. Itu bahasa simbolik anak kecil yang beruban teh kolot mah kolot umurna. Geus loba ari huisna mah, tapi bubudakeun keneh. Nu awewe resep boneka, nu lalaki resep keneh mobilan. Eta penyakit. Ulangi lagi ayat ini, paham ya? Jadi bahan bakar neraka itu apa? Manusia dan batu. Paham sekarang? Nah, kalau tidak mau jadi bahan neraka, maka mulai sekarang lembutkan. Lembutkan. Bagaimana cara supaya kita lembut? Sentuh Dia yang maha lembut. Kudu panggih. Kudu bisa tauhid, kudu bisa ngahiji. Yang disebut dengan manunggaling kaulalan Gusti itu, kalau orang yang sudah manunggal bersama yang maha lembut, pasti akan lembut. Nyaahan. Dedehan. Ningali batur susah yang mere. Beda kalau orang yang keras susah tersentuh. Karena semua yang keras sulit untuk bergetar. Kartos, ulangi. Semua yang keras sulit bergetar. Makanya air menjadi lambang kelembutan. Ternyata yang bisa mempersatukan semua yang keras itu cuman yang lembut, yaitu air. Paham? Ingin gak kalian jadi pemersatu? Ini berantem sama ini sarua heurasna. Harus ada yang lembutnya. Pasti akan bisa menyatu. Ieu mah nu misah sarua heuras oge, hese. Paham? Nah, lanjut dulu. Ini masih secing dulu ayat ya, supaya ngerti. Yuk, kita lihat. Ini ayat yang berikutnya. Wattaqu yaumal la taji nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'atun wala yukhadhu minha adlun walahum yunsyurun. Dan jagalah dirimu dari hari di mana seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun. Wattaqu yaumal la tazi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'atun wala yukhadhu minha adlun walahum yunsurun. Dan jagalah dirimu dari hari yang seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit. Dan tidak diterima lagi yang namanya syafaat. Dan tidak diterima lagi yang namanya tebusan daripadanya. Dan tidaklah mereka akan ditolong. Kapan hari itu? Hari di mana kita sudah kehilangan tubuh. Karena apa? Tubuh ini ranah kejadian. Dengan punya tubuh, maka kita bisa melakukan apa saja. Begitu kita kehilangan tubuh, maka saat itu kita tidak bisa melakukan apapun. Ingatlah suatu hari, ya, jagalah dirimu pada suatu hari yang hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun. Hari itu tidak ada lagi pertolongan, tidak lagi syafaat, tidak lagi tebusan. Dan mereka tidak akan bisa ditolong. Saya tanya, apakah hari itu akan datang pada kita? Pasti. Oleh karena itu, mumpung sekarang punya tubuh, mumpung sekarang kita punya fasilitas, mumpung kita bisa nyingkeun kahadean, mumpung leungeun bisa digerakkeun, mumpung leungeun bisa mere, mun rek mere ayeuna. Pada suatu saat eta leungeun maneh teh bakal eueuh. Moal bisa mere. Paham maksud saya? Ini peringatan dari saya karena apa? Kadang-kadang kita kalau melakukan kebaikan suka menunda. Tidak sadar bahwa suatu saat tangan ini moal bisa deui ngodok saku, moal bisa. Mumpung bisa ngodok saku, aya anu dikodokna ge. Bikeun ayeuna. Ya. Tempo hari kita pergi ke Jelekong. Survei tanah. Kang Firman beli makanan hampir 900.000. Udah, karena uangnya punya Kang Firman, saya ganti. Kang Firman nggak mau. Udah ya, biar dari saya katanya.
Tapi karena saya sudah niat itu uang itu memang mau dikeluarkan. Begitu saya masukkan lagi ke saku, udah terima kasih Kang Firman. Ya we. Jol iya. Saya 800.000 teh. Karena saya punya kesadaran, mumpung bisa ngodok, nu dikodok lagi aya. Saya mau kasih tahu ya, kita bisa memasukkan tangan ke saku ini merupakan anugerah. Suatu saat kita nggak bisa lagi, bahkan sakunya juga nggak ada. Rek iraha tuh, lamun lain ayeuna. Yang gitu-gitu tekan kadang-kadang oleh kita nggak terpikir, betul nggak? Bisa muka dompet berjeng, aya isi dompetna, ayeuna keur aya awak. Ingat suatu hari, jagalah dirimu, jaga dirimu dari suatu hari yang hari itu seseorang tidak bisa membela orang lain. Walau sedikit pun, yang hari itu tidak lagi namanya syafaat, yang hari itu tidak lagi yang namanya tebusan, yang hari itu tidak lagi ada pertolongan. Hari itu pasti akan datang. Cing atuh pelit teh. Makanya saya kasih tahu, kalau rezeki ingin banyak 3 caranya. Hiji teangan, gawe. Lain ngadoa wae. Nomor kedua, bagikan. Yang ketiga, apapun yang pernah kita berikan pada orang lain akan datang sebagai penerimaan. Gak usah ragu. Tidak ada pemberian buat orang lain, semua pemberian buat dirimu sendiri. Semua buat kita. Ingat, ini ayat mengatakan, wattaku, jagalah dirimu dari satu hari itu yang segalanya menjadi tidak berarti. Maaf. Rumahmu berarti sekarang karena kamu punya tubuh. Uangmu berarti sekarang karena kamu punya tubuh. Sendokmu di dapur berarti sekarang karena punya tubuh. Nanti mobilmu yang mewah pun gak ada artinya lagi saat kehilangan tubuh. Hari itu pasti akan datang. Maaf ya, hari ini saya kok pengen kencang ya ngomongnya. Gak tahu ya, ini ada yang kencang dari dalam. Ini kayaknya kalian begitu ya. Ayat selanjutnya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bitikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahanmu. Maka di Quran ada cerita Al-Baqarah, sapi betina, ada cerita anaknya Al-Baqarah, anaknya sapi betina. Sudah tahu? Al-Baqarah itu jasmani kita, tubuh kita. Anaknya Al-Baqarah itu apa? Anaknya Al-Baqarah itu segala hal yang berhubungan dengan urusan jasmani. Jangan lupa, dirimu bukan hanya jasmani. Dirimu ada ruhnya yang harus kamu jaga, yang harus kamu pelihara. Maka jadi diangatkan, hei kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan. Menjadikan anak lembu sebagai sesembahan artinya fokusmu dalam hidup hanya untuk urusan tubuhmu. Bagus, tubuh juga punya hak untuk itu. Tapi kalau cuma itu, melupakan yang ada dalam diri kita, yaitu jiwa kita, ruh yang ada dalam diri kita, tentu saja tidak adil. Maka bertaubatlah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Ini ada kata-kata yang sangat luar biasa. Apa yang harus dibunuh dari diri kita? Apa yang harus dibunuh dari diri kita? Bunuhlah kesombongan kita, bunuhlah ego kita, bunuh diri palsu kita, jadilah diri sejatimu yang sebenarnya. Karena semua orang-orang yang keras rata-rata karena sedang menjadi diri palsu, dikendalikan oleh egonya. Dan ego itu adalah pikiran yang gelap. Pikiran yang gelap karena tidak pernah bersentuhan dengan kesadaran. Hal itu lebih baik bagimu pada sisi Tuhanmu yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Allah hanya akan menerima taubatmu kalau kamu sudah sukses membunuh dirimu. Ini ayat jelas sekali. Allah akan menerima taubatmu kalau kamu sudah sukses membunuh dirimu. Dan saya percaya, siapa saja yang sukses membunuh dirinya, membunuh egonya, membunuh akunya, membunuh diri palsunya,
maka dia tidak mungkin lagi jadi bahan bakar bagi neraka. Kenapa? Begitu seseorang sudah bisa bunuh diri dalam tanda kutip, maka dia akan menjadi lembut. Mohon maaf, kalian bisa merasakan ya, bagaimana kalian dulu sebelum saya ajarkan untuk meniti ke dalam diri, keras gak kepalang, betul? Orang lain ngajak pasea, di paseaan. Orang lain benci, tambah benci. Dulu kan begitu kalian. Sekarang kalian berubah. Tidak lagi layanan, tesaruana, sabar, seetik. Kan wes seetik oke. Yang penting sudah mulai. Nah itu sudah mulai bunuh diri tuh, ya. Artinya diri kita tidak direlakan lagi menjadi bahan bakar api neraka. Sudah lembut. Paham ya? Asik gak ngaji kayak gini? Asik. Kalau ngerti, makanya ngaji itu yang ngerti, ya. Namanya juga ngaji, ya. Tong loba maca, bajing teu ngarti. Kita lihat ya ayat selanjutnya. Maaf. Ayat 281. Ini agak banyak dulu ya ayat-ayatnya supaya untuk dasar. Wattaqu yauma turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan peliharalah dirimu. Ini kan semua peliharalah dirimu, jagalah dirimu. Ini ayat semua yang saya bacakan untuk melatih subjek. Jadi sesuai dengan judul tadi, melatih subjek atau mengubah objek. Semua ayat yang saya bacakan ini adalah perintah untuk melatih subjek, bukan? Coba kita lihat ayat ini. Dan peliharalah dirimu. Dari apa? Dari hari yang waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kapan hari itu? Kapan hari itu? Saat mati? Bukan. Dikembalikan kepada Allah gak usah nunggu mati. Ini adalah hari pada saat kamu sudah bisa mati sebelum mati. Gak usah kita membicarakan mati yang itu. Bicarakanlah mati sebelum mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Dan hari itu akan datang bagi orang yang mau. Itulah hari pertemuan kita dengan sang sejati yang ada pada diri kita. Jagalah dirimu. Dari hari yang waktu itu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Itulah saat kita ikro kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Saat itu kita sedang menyaksikan kitab amal kita. Tidak ada yang teraniaya. Semua kebaikanmu akan kelihatan dan semua keburukanmu juga akan kelihatan. Itulah saat dimana kamu bisa membaca kitabmu sendiri. Maka di Quran dikatakan ikra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Beruntung ya yang sudah tahu hari ini. Hari yang disebutkan di ayat ini yang sudah tahu beruntung. Tetapi menjadi rugi pada saat kita sedang membaca kitab kita, kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Disitulah kita perlu jujur. Karena di situ kita akan melihat diri kita. Terangnya kelihatan, gelapnya juga kelihatan. Saat kita, mohon maaf, saat kita betul-betul bisa memelihara diri, saat itu juga kita akan melihat matahari sesejuk bulan. Kita melihat bintang tanpa batas di langit terdekat kita. Ada sedikit saja dalam diri kita keraguan, ada sedikit saja dalam diri kita halangan. Saat itu kita terhalang dari melihat itu. Mungkin pernah ya? Pernah kan? Bayangkan ketika kalian tidak terhalang. Pada saat itu kalian betul-betul kasyaf. Saat itu kalian betul-betul terbuka hijabnya. Fakasyafna anka gidoaka fabasyarukal yaumal hadid. Pada hari di mana penglihatanmu menjadi amat tajam. Saat itu kalian merasakan suatu kegembiraan yang luar biasa. Di situ kalian bisa merampas harta rampasan perang. Jadi merampas harta rampasan itu artinya adalah menyingkirkan segala penghalang yang dapat menutupi pandangan kita kepada Dia, Sang Maha Sejati yang ada dalam diri kita. Itu. Makanya ayat ini mengatakan jagalah dirimu
Dari hari yang waktu itu semua dikembalikan kepada Allah. Masing-masing diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang dikerjakannya. Sedang mereka sedikit pun tidak teraniaya. Kalau saya teruskan, ayat yang tentang jagalah, jagalah, jagalah itu jumlahnya ratusan. Kajian kita tidak akan kelar-kelar. Cukup aja dulu ayatnya sampai di situ dan sekarang kita bisa nangkap, oh ternyata kita tidak punya kewajiban menjaga siapapun dalam hidup ini. Kewajibanmu adalah menjaga dirimu. Paham? Dan ketika kita sukses menjaga diri kita, secara tidak langsung sebenarnya kita sedang menjaga orang-orang yang di sekitar kita. Paham? Gitu ya. Oke, sekarang saya akan masuk dulu ke kajian kita. Melatih subjek atau mengubah objek? Jawabannya sudah ketemu kan? Melatih subjek. Jadi sekarang fokus pada diri kita sendiri. Oke. Saya ingin menjelaskan bahasa Indonesia sedikit nih. Kalau kita berbicara struktur kalimat dalam bahasa Indonesia, pasti subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Itu namanya kalimat sempurna. Pernah belajar dulu kan waktu SD? Ya, subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Yang perlu diwaspadai ini kata predikat. Kan predikat itu biasanya menyangkut identitas. Betul nggak? Ya. Seseorang lulus sarjana dengan predikat uyuhan. Ya uyuhan lulus maksudnya. Itu predikat itu. Jadi kalau saya gurauin mahasiswa saya 8 tahun baru lulus. Jadi saya kadang-kadang kalau lagi itu lulus ya, kamu lulus sarjana dengan predikat uyuhan. Ya kalau aslinya kan ada cum laude, ada summa cum laude, ya maneh mah uyuhan lulus maksudnya. Itu predikat. Jadi predikat itu apa ya? Predikat itu kan sesuatu yang melekat pada diri kita. Nah sekarang gini, yang sederhana aja. Predikat apa sih yang mau melekat pada dirimu? Ingin predikat sebagai orang baik, ingin predikat sebagai orang pelit, ingin predikat sebagai orang murah hati. Semua predikat itu akan melekat pada diri kita tergantung perilaku kita. Setuju nggak? Misalkan gini. Ada orang yang pokoknya punya dikit ngasih, punya banyak apalagi gitu ya. Selalu peduli pada orang lain. Kita ngasih predikat gak sama orang itu? Apa predikatnya? Berehan, murah hati. Jadi predikat itu berhubungan dengan kata kerja sebetulnya. Predikat itu berhubungan dengan apa yang kita lakukan. Makanya kalau kita bikin kalimat pertama, kalimat itu yang kata yang paling depan biasanya subjek. Setelah subjek predikat. Contoh misalkan gini. Ya, Bunda Mami menyapu di halaman. Nah, Bunda Mami itu subjek. Menyapu itu predikat. Disitulah ya. Kalau Bunda Mami nyapunya sering di halaman, orang ngasih predikat sama Bunda Mami. Predikatnya apa? Mani rajin. Itu predikat. Makanya hati-hati ya. Di dalam belajar pelajaran bahasa Indonesia adanya predikat. Predikat itu tergantung apa yang kamu lakukan. Dan yang dilakukan itu adalah kebaikan, predikatnya baik. Yang dilakukan keburukan, predikat juga jadi buruk. Saya tuh kagum ya dengan pelajaran bahasa. Kenapa kata kerja disebut predikat? Kalau dalam bahasa Inggris kan verb, ya kan? Kata kerja. Nah kata kerja itu berarti kata yang mewakili apa yang dia lakukan. Betul? Memberi berarti kan melakukan. Ya kan? Tidak memberi juga melakukan. Betul? Oke. Jadi subjek, predikat, objek. Nah sekarang kita lihat ya. Apa sih subjek itu? Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan atau aktivitas tertentu. Subjek biasanya berupa kata benda seperti nama orang, binatang, tumbuhan atau benda. Contoh kalimat yang sederhana, Surya membeli ikan di pasar. Nah Surya itu subjek. Jadi subjek itu kan pelaku utama. Ya, predikat apa yang dilakukannya. Nah sedangkan objek
Ya, ini predikat sudah kita bahas tadi, ya. Kemudian objek, apa objek? Objek itu merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Jadi objek itu sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Jadi subjek melakukan tindakan pada objek, nah tindakannya disebut predikat. Ini belajar bahasa sedikit ya. Sebenarnya ini sudah di SD dulu. Tapi saya ulang supaya ngerti. Karena kadang-kadang kalian kalau bicara nggak jelas susunan kalimatnya. Ya, nggak jelas. Makanya saya kalau merhatikan orang, kalau struktur bahasanya sudah mulai amburadul, biasanya otaknya juga amburadul. Jadi kalau bicara itu muter-muter nggak jelas. Karena apa? Ya, tidak jelas, tidak pakai grammar. Makanya kalau bicara itu harus pakai grammar, harus jelas. Apalagi orang-orang yang bicara di publik. Saya sering memperhatikan ya, mohon maaf ya, orang-orang yang sudah menjadi pejabat publik tapi bicara muter-muter gitu, panjang tapi nggak jelas. Kok mau pendek mah? Karena ada orang yang ngomong panjang nggak jelas ya, apalagi pendek, betul nggak? Panjang aja nggak jelas, apalagi pendek, gitu. Nah, bagus kalau bisa bicara kalimatnya itu efektif, tidak banyak kata yang digunakan, tapi pesannya bisa nyampe pada orang. Makanya di sini latihan komunikasi. Belajar grammar, belajar menyusun kata-kata menjadi kalimat, di mana kalimat itu menjadi sempurna ketika menyampaikan sebuah pesan. Ngerti sekarang objek? Jadi objek itu adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Ya contoh, Dodit memakan apel. Nah, Dodit itu subjek, memakan itu predikat, apelnya objek. Nah boleh juga sebetulnya objek itu di depan, apel dimakan Dodik, itu disebut kalimat pasif. Tetap aja pelakunya Dodik. Nah sekarang Dodik itu habis makan apel tapi nyalahkan apel karena Dodik sakit perut. Benar gak tindakan Dodik? Aduh, gara-gara makan apel saya sakit perut. Nah si Dodit sedang menyalahkan apel. Ini Dodit sedang melatih subjek atau sedang mengubah objek? Mengubah objek. Padahal sebetulnya yang namanya apel itu sebelum dimakan kan harus dicuci dulu. Nah yang harus mencuci apel bukan apel, da apel mah teu boga leungeun. Kan boga leungeun Dodit. Nah karena Dodit ini melakukan sebuah kesalahan lalu menumpahkan kesalahan pada apel. Nah Dodit sedang mengubah objek. Itulah kebiasaan kita dalam hidup. Kalau ada apa-apa biasa menyalahkan pihak lain. Betul nggak? Kan kalian bangun tidur kemudian ya leher pegel. Ketika ditanya, kunaon eta nyepengan wae beheung? Jawabannya salah bantal. Tuh. Itu sudah jadi kebiasaan. Bantal wae kurang mah disalahkeun. Gelonya bantal disalahkeun gitu. Itu karena kebiasaan. Betul nggak? Eta kunaon eta nyepeng patuangan, asup angin. Tuh, mulai nyalahkeun angin. Itu bahasa sehari-hari yang terucap oleh kita mencerminkan bahwa kita sebetulnya setiap hari lebih banyak mengubah objek ketimbang melatih subjek. Gitu. Ngerti maksud saya? Piknik tah ke Timur Tengah. Kebetulan di sana sedang musim panas. Gitu? Gitu. Begitu sampai di sana ya, ari baju nu dibawakan itu dengan hiji. Baju nu kandel teh. Geus nepi ka ditu teh nyalahkeun, aduh hareudang. Mun panas pisannya di dieu mah. Tuh kan. Betul enggak? Mulai menyalahkan musim, mulai menyalahkan pihak luar. Keur mah di ditu teh panas, make jaket, da bogana eta. Salah kostum. Itu. Makanya kalau mau pergi kemana-mana itu kita harus punya kemampuan adaptasi terhadap lingkungan. Nah yang disebut dengan kebijaksanaan itu adalah kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan. Makanya jangan suka memikirkan agar orang lain seperti yang kita pikirkan. Ya, biarkan saja orang lain apa adanya. Ubah pikiran kita tentang orang lain. Itu namanya melatih subjek. Saya yakinkan kalau kita sudah terampil melatih subjek, surga. Surga. Tapi kalau kita ingin mengubah objek, ya hadiahnya pasti neraka. Nah itu sebabnya yang dibutuhkan oleh kita sebetulnya satu, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab pada siapa? Tanggung jawab pada diri pribadi.
Hidup bukanlah eksperimen, tapi hidup itu tanggung jawab. Jangan lari dari tanggung jawab dengan mencari-cari alasan, karena ia merupakan bagian dari kemusyrikan yang tersembunyi. Hadis, ini hadis. Jadi Nabi Muhammad sendiri mengatakan jangan lari dari tanggung jawab dengan mencari-cari alasan atau pembenaran, karena ia merupakan bagian dari kemusyrikan yang tersembunyi. Nabi Muhammad mengatakan lari dari tanggung jawab dengan cara mencari pembenaran atau alasan untuk membenarkan diri karena lari dari tanggung jawab, itu saja sudah termasuk musyrik yang tersembunyi versi Nabi Muhammad.